Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra, teman-teman agro dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Ya, di mana edisi kali ini saya akan menyampaikan tema tentang pentingnya perawatan tabu lampot ya. 3 hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita lihat bersama-sama dalam hal perawatan tanaman tabu lampot atau tanaman buah dalam pot. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, materi ini pernah saya sampaikan di hari Selasa 23 Mei 2023 melalui live via Zoom, ya, dan kita ulang di sini untuk berbagi teman-teman kalau ada yang tertinggal ataupun ada yang perlu dicatat. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini adalah sebagian latar belakang saya sebelum kita bergabung di PT Natural Nusantara. Baik, 3 hal tadi tentang tabu lampot adalah tentang media tanamnya, ya. Kemudian yang kedua adalah tentang pemupukannya, yang ketiga tentang pemangkasannya. Kita mulai saja ya dari yang media, ya. Media yang dipakai itu di tabu lampot itu cukup banyak dan variasinya cukup banyak banget ya teman-teman mitra-mitra. Ini hanyalah salah satu contoh yang barangkali bisa dipakai untuk teman-teman ataupun mitra-mitra penyuka tanaman buah dalam pot. Yang pertama adalah campuran tanah, arang sekam, dan pupuk kompos. Tanah, arang sekam, dan pupuk kompos. Ini perbandingannya kurang lebih 1:1:1. Nah, kompos ini juga bisa diganti dengan pupuk kandang yang sudah jadi atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Ya, kita campur, kita diamkan terlebih dahulu, baru kemudian kita nanti masukkan ke dalam polybagnya. Nah, ada juga yang menggunakan hanya dengan sekam dan tanah. Ya, sekam dan tanah ini pada tanaman-tanaman yang besar ya, ukuran yang besar dan pernah berbuah. Jadi mungkin penggantian polybag misalnya dari yang kecil menjadi yang lebih besar, maka campurannya cukup dengan tanah dan sekam ya. Ada juga yang masih juga menambah dengan kompos ataupun pupuk kandang, tidak apa-apa ya. Nah, perbandingannya secara umum adalah sekamnya 2, tanahnya banding 1. Ya, kalaupun nanti kita menggunakan sama seperti yang di awal tadi, komposisi 1:1:1, tidak apa-apa ya. Tapi ini adalah sekedar saran ya yang bagus yang bisa digunakan, karena makin besar tanamannya tentu saja akarnya juga agak lebih besar. Kemudian teman-teman, sahabat-sahabat semua, kadang-kadang di tanaman kita di bagian ukuran-ukuran yang tertentu ini sudah ada toppingnya ya. Biasanya menggunakan topping ini adalah dengan menggunakan sekam. Ya, sekam ini fungsinya pada saat musim kemarau untuk menjaga supaya tanah di bagian tanahnya supaya lembab dan tidak terlalu banyak penguapan. Ya. Nah, yang biasa digunakan di sini ya ada sebagian yang menggunakan tanah, sekam, sekam bakar atau arang sekam, kemudian kompos, baru ditambahkan dengan dolomit ya. Ini ada juga yang menggunakan dengan itu. Ditambah lagi 1 lapis topping sekam. Jadi fungsinya tadi sudah saya sampaikan di muka. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra ya, kenapa kita menggunakan media ini penting dan perlu? Karena itu adalah tempat untuk berkembangnya akar, dan di mana akar nanti supaya bisa berkembang dan menyerap makanannya dengan baik, maka tanah tersebut, media tersebut harus gembur dan tidak padat. Ya, cirinya dengan dicirikan dengan adanya pada saat kita siram, maka airnya cepat turun dan tidak terjadi penggenangan. Nah, kalau itu terjadi penggenangan, maka polybag tadi medianya mesti diganti ya, dikurangi, kemudian ditambahkan lagi bahan-bahan kompos ataupun bahan-bahan pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah difermentasi ya. Kemudian pemupukan ini tentu saja tergantung dari besarnya pot dan ukuran tanamannya ya, sahabat-sahabat mitra-mitra. Jadi ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang besarnya pot dan besarnya tanaman. Nah, untuk ukuran polybag 15 liter atau 1 jengkal tangan ya, ini kurang lebih kita bisa memberikan setengah sendok makan NPK 16-16 per bulannya ya. Ini 15 liter sampai 45 liter ya. Sedangkan 100 liter ke atas ini kita gunakan kurang lebih 1 sendok makan ya, baru kita gunakan 1 sendok makan. Artinya 15 liter ini sampai di bawah 100 masih menggunakan kurang lebih sekitar setengah sendok makan NPK 16-16
ya, diberikan setiap bulannya. Nah, kalau sudah di atas 100 tentu saja kita tambahkan kurang lebih sekitar 2 sendok makan NPK. Ya, itu tetap disesuaikan dengan besarnya pot dan besarnya tanaman. Ya, 100 liter ini tentu saja kita sesuaikan dengan besarnya tanaman supaya ideal dan serasi untuk dilihat dan dipandang, serta juga kemampuannya nanti untuk berbuah. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan dengan cara digemborkan atau disiramkan dengan air dengan menggunakan gembor, ya. Ya, ini kurang lebih untuk tanaman-tanaman yang potnya tadi sama, ya kita gunakan 10 liter itu, ya 10 liter air, ya ditambah dengan 2 sendok makan NPK untuk 5 tanaman. Jadi sekitar 2 liter atau 1 gayung itu untuk 1 polybag, ya. Baru kemudian kita siramkan di situ. Nah, kalau kita menaburkan secara langsung, ya teman-teman mitra-mitra semua, tentu saja jangan sampai terkena pada akarnya langsung, ya. Setelah tanahnya digemburkan, nah baru kita berikan pupuk itu merata, ya keliling, terutama nanti pada bagian pinggir-pinggir, ya, agak pinggir mendekati polybag dari sekitar tengah lah, 2/3 dari sekitar batang, ya kita berikan pupuknya di situ, baru kemudian kita tutup lagi dengan tatah, ya. Kalaupun nanti di musim kemarau bisa lagi kita kasihkan dengan selapis sekam atau sekam bakar, kita berikan ditutup situ, ya, kemudian baru kita siram. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, ini NPK-nya bermacam-macam, ya. Kita bisa berikan jenis-jenis yang mengandung NPK. Ya, kalau untuk tanaman-tanaman buah tentu saja kita mencari K yang lebih tinggi, ya, P dan K-nya yang lebih tinggi. Ini ada 12, 11, 20, ya, 20-nya adalah K, ada 9, 25, 25, ini adalah P dan K-nya 25, 25. Ada juga yang 6, 27, 38, ya ini P dan K-nya adalah 38. Ini pupuk-pupuk NPK yang nanti dianjurkan untuk diambil buahnya, ya, diberikan pupuknya ini diberikan pupuk untuk tanaman buah, ya. Jadi karena tadi adalah judulnya adalah temanya adalah tanaman buah, tentu saja pupuk-pupuk ini yang ada di pasaran yang mengandung P dan K yang lebih tinggi sangat dianjurkan. Sahabat-sahabat mitra-mitra agro, untuk produk NASA yang kita berikan di sini, ya, NPK tadi bisa kita tambahkan dengan power nutrisi 2 sendok makan, ya. Jadi kalau kita dilarutkan di dalam air dengan gembor 10 liter atau ember 10 liter, maka ini dicampurkan dengan 2 sendok makan power nutrisi, ya, dilarutkan bersama dengan NPK. Ini untuk 5 tanaman, ya, ini diberikan 2-3 bulan sekali. Kemudian semprot nasalnya dan hormonnya ini 2-3 tutup campurannya per 10 liter air, ya, kita semprotkan 10-15 hari sekali, ya. Ini seperti itu. Jadi kalau nanti tanamannya sudah mulai bertambah daunnya, maka bisa kita tambahkan jumlah dosisnya yaitu menjadi 4-5 tutup, ya, untuk setiap 15 hari sekali, ya. Ini untuk tanaman-tanaman yang sudah pernah berbuah bisa kita semprotkan dengan dosis 4-5 tutup. Nah, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, yaitu tadi tentang media dan tentang pemupukan. Kemudian kita lanjutkan yaitu tentang pemangkasan, ya. Tanaman-tanaman itu di dalam tabung pot mesti juga dilakukan pemangkasan. Karena apa? Karena kita tidak mengharapkan tanaman tabung pot ini terlalu tinggi, karena kita kepingin tanaman tabung pot ini adalah selalu rendah dan buahnya selalu banyak, ya. Makanya ini adalah salah satu contoh pada tanaman jambu, ya, di mana ada tunas air dan tunas produktif. Nah, tunas-tunas yang kurang produktif atau tunas air ini perlu dipotong, ya, seperti pada gambar ini perlu dipotong, kemudian tunas airnya juga perlu dibuang, kemudian daun di batang primer ini juga harus dibuang, ya, bisa tanda-tanda seperti itu. Kemudian tunas air atau susulan yang keluar berikutnya setelah kita berikan pupuk itu juga dibuang. Kenapa dibuang? Karena yang pertama adalah kemungkinan jarang untuk menjadi tempat buah atau jarang menjadi berbuah di situ. Dan kemudian kalaupun berbuah maka akan menjadi lama berbuah. Dan kalaupun berbuah, buahnya pun tidak menjadi baik atau kurang begitu baik. Ya, jadi tunas air atau tunas susulan perlu untuk dibuang. Kemudian untuk mangga ini kita tinggalkan 3 cabang yang dempet, ya, kita tinggalkan karena biasanya di bagian pucuk ini ada lebih daripada cabangnya 3, jadi ada 5, ada 6, kadang-kadang begitu.
maka cabang-cabang yang kira-kira kurang bagus, masih kecil ukurannya dibandingkan yang lain, pilihlah yang 3 yang terbaik ya, ataupun yang dempet ini juga perlu kita buang aja. Jadi kita pilih yang 3 yang terbaik. Nah, ini biasanya rumus pada mangga adalah satu cabang utama nanti akan menjadi cabang yang kedua. Yang kedua ini adalah cabangnya jumlahnya 3. Nah, dari 3 nanti diambil 3 cabang lagi menjadi 9 cabang ya. Begitu seterusnya. Ini adalah rumus pada tanaman mangga. Baik sahabat-sahabat, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang tabulam pot ya. Tips pada tabulam pot yaitu 3 hal yang perlu panjenengan ketahui atau mitra-mitra ketahui bersama.